Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, merdeka, merdeka. Ya, kita kemarin sudah merayakan HUT RI ke-80. Kita makin dewasa, ya. Politik kita juga makin dewasa, orang-orang kita juga makin dewasa karena pemerintahan sekarang mulai bersatu padu untuk membangun negeri ini, ya. Hanya cuman Ibu Mega aja yang nggak datang, ya, di HUT TNI nggak tahu, Pak SBY datang, semuanya datang gitu, ya. Nah, di momen HUT ini saya juga di IKN gitu, merayakan gitu bagaimana euforia di IKN. Selain di Jakarta juga yang luar biasa, tapi di IKN juga luar biasa. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau bahas tentang Rismon, ya. Rismon dan kawan-kawan ini, mereka launching buku nggak laku, ya. Dan juga ada beberapa kekhawatiran Rismon, ya. Mari kita simak dulu video ini karena ini menarik teman-teman, ya, untuk kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dong channel ini. YouTuber Nusantara, go in ke IKN. Oke teman-teman, ini dia, ya, kita tonton dulu video Rismon ini, ya, bagaimana dia mulai ketar-ketir teman-teman, ya. Ini sih kocak sih, menurut saya kocak ya. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik Anda. Karena kita memang punya bukti yang sangat kuat, ya, berbasis ilmiah, berbasis fakta akademik, jadi nggak ada yang membuat kami takut gentar. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau membicarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik Anda. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Itu milik rakyat. Emang bukti apa sih yang bikin Anda yakin ijazah Jokowi palsu? Pertama adalah lembar pengesahan penguji skripsi Joko Widodo tidak pernah ada. Maka skripsi tidak pernah diuji, maka tidak ada gelar sarjana, maka tidak ada ijazah. Diuji apaan? Itu jelas tuh. Lihat tuh, lihat. Yang kedua, transkrip nilai akademik seperti yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei saat konvers, yaitu tidak ada tanda tangan otoritas apapun, maka transkrip akademik tersebut tidak pernah disahkan, tidak sah, maka ijazah pasti palsu. Gimana nih menurut teman-teman? Aduh nih orang, oke, ya. Ya terserah Bapak aja lah, ya. Detik-detik Anda akan masuk ini, ya. Aduh, ini kocak sih teman-teman, ya. Lalu ini ada lagi teman-teman, Egy Sujana gitu, ya, dibela bahwa dia aman-aman aja sebenarnya, tidak ikut campur dengan gerombolan ini. Udah mulai pecah mereka ini teman-teman, ya, mulai pecah, saling nuduh sekarang. Kita dengerin dulu ya teman-teman, ya, videonya. Persoalan urusan kisruh juga. Nah, ini kuasa hukum Egy Sujana, Bang Egy, tidak mau ditanya dan dilibatkan persoalan kisruh dugaan ijazah S1 Jokowi, dan dia kabur sekarang ke luar negeri, ya kan. Nah, sekarang Rismon disuruh maju, ya kan. Ijazah S1 Bang Egy pada dan saya kira itu terkait dengan urusan ijazah Pak Jokowi yang mana
Seolah turut serta bersama dengan Roy Suryo. Cukup, yang ini ada pertanyaan. Kocak emang ya, teman-teman dia kocak emang ini. Aduh, pantesan Egi nggak pulang-pulang, katanya sakit mulu, ya kan? Ini sih, aduh, mulai pecah mereka nih teman-teman. Aduh, mulai pecah ya. Aduh, teman-teman baca captionnya, bisa nggak baca captionnya teman-teman? Ini kocak sih, menurut saya kocak ya. Setelah bercerai dengan Roy Suryo, akhirnya Rismon memutuskan menikah dengan dosen pembimbingnya, kakek Sugiono di Jepang. Ini motor Rismon, ya kan? Ini kakek Sugiono. Aduh, Rismon. Kamu ini ya, aduh, kocak banget ya. Tapi menghibur, so far menghibur teman-teman ya. Dimana Rismon ini gimana ya dibilangnya? Kupret gitu. Nah, ini disekak lagi sama Rismon ini sama Prof Konjoro ya. Nah, kita dengerin lagi teman-teman ya. Karena di live TV ini kita dengarkan. Anda selalu meminta libatkan kami akan kenapa kami tidak dibiarkan ikut mendengarkan. Jelaskan kami. Anda siapa? Siapa lo? Siapa? Supaya rektorat, polisi, nggak ada. Siapa Anda? Saya warga negara, membayar pajak. Saya juga sivitas apa kita. UGM. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya punya hak. Apakah benar ijazah Pak Jokowi itu dipakai untuk capres itu dalam pertakwarangan pada saat saya pilih sendiri Pak Jokowi? Saya memilih Pak Jokowi tahun 2014. Di situ Insinyur Joko Widodo. Itu hak saya sebagai warga. Warga negara. Mungkin jutaan juga ini memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada sesuai dengan proses akademik yang dilaluinya. Oke. Udah nggak presiden lagi. Apalagi? Iya, apalagi? Tapi tetap saja itu pernah dipakai. Ijazah itu pernah dipakai untuk mendapatkan 2 kali presiden, itu harus menjadi domain publik. Domain publik. Bukan Ini bukan jawaban saya bukan rektor ya, tapi cuma saya memperjelas saja. Apakah kira-kira dalam hati rektorat itu ada melindungi data mahasiswanya? Kalau misalnya yang publik itu bukan pada rektorat, tapi mintanya pada Jokowi. Karena yang berat itu Jokowi. Itu melindungi. Ya jangan tanya pada rektorat. Mintalah pada Jokowi untuk membuka. Kalau minta pada universitas, ya saya melindungi warga. Karena itu seperti yang tadi Prof. Kunjoro mengatakan, itu bagian dari data pribadi. Bukan dari data pribadi mahasiswanya. Bukan Setuju. pribadi Bu Ova sebagai rektor. Tapi dia melindungi data pribadi mahasiswanya kan berapa? Yang bernama Insinyur Joko Widodo. Meskipun yang bersangkutan sudah menjadi presiden dan dia menjadi. Kalau dia mau minta datanya itu mintalah pada Jokowi. Minta sama Pak Jokowi ya. Emang ini orang tulul ya. Aduh, kekocakan ini teman-teman ya. Nah, ini ada video lagi teman-teman. Saya rasa ini hoax, tapi menurut saya lucu juga nih teman-teman. Kita tonton dulu ya teman-teman. Dengan mendengarkan Romi bertuliskan tahanan, Roy Suryo dibawa keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya, Roy menjalani masa penahanan selama 20 hari di rutan Salemba sambil menunggu jadwal persidangan. Nah, captionnya ini teman-teman ya, kita baca ya. Captionnya itu, si Kang Panci sudah pakai baju Shopee, tinggal tunggu si Kang Gucci dan kawan-kawan menyusul, ya kan? Ya, jangan lupa ya, pasukan Kang Kibul ini salah cari lawan. Demi pansos cari muka di publik, ternyata justru dapat muka di balik
tembok derita. Aduh, kocak emang ya teman-teman ya. Ya kalian sambil komen-komen ya teman-teman, karena ini keterlaluan gitu. Apa pandangan kalian ya, komen dulu, baru nanti saya akan bagikan lagi video-video yang menarik teman-teman, dimana suasana-suasana yang dibilang mereka ini mangkrak lah, IKN dan sebagainya ya, ternyata itu bohong teman-teman ya. Saya langsung ke TKP untuk melihat kondisi di sana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali teman-teman. Maka dari itu kalian harus nonton dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya. Halo teman-teman semuanya, kita ngobrol santai yuk soal IKN ya teman-teman, karena kita di kota Nusantara. Nah, belakangan ini rame banget ada suara-suara miring. Salah satunya datang dari Pak Amin Rais, katanya IKN itu proyek ngawur, proyek buang-buang uang, katanya bikin rakyat sengsara, katanya bakal jadi kota hantu, ya kan? Ini si kocak sih. Waduh, kalau Saya udah langsung ya kita teman-teman. jadi pengen bilang, Pak, tenang dulu, tarik napas dulu Pak, buang pelan-pelan, ya kan? Ini IKN nih Pak, ya. Jangan-jangan Bapak nggak pernah datang ke sini, ya? Jangan-jangan ya kan? Kenapa sih IKN itu penting teman-teman ya? Saya kasih pertama, Jakarta itu ya udah kayak laptop dulu dipaksa buka aplikasi gitu ya, aplikasinya berat lagi, lemot ya, jadi beban kebanyakan, banjir, macet gitu ya, polusi, penduduk numpuk gitu kayak sarden dalam kaleng gitu ya. Nah, kalau terus-terusan dipaksa, bisa-bisa Jakarta ambruk sendirian. Ya. Nah, dan masyarakatnya juga udah banyak gitu ya. Makanya pemerintahan ya bikin terobosan baru ya, pindahin pusat pemerintahan ke tempat baru yang lebih siap, lebih hijau ya, itu lebih hijau, lebih modern. Nah, lahirlah itu IKN. Nah, ya. Jadi IKN ini bukan sekedar pindah alamat. Ya, itu tadi teman-teman ya, video saya udah cek langsung gitu ya. Omongan Pak Amin Rais ini salah gitu ya, gagal total. Kenapa saya bilang gagal total? Karena mungkin dia nggak pernah ngecek lagi gitu ya perkembangan, padahal setahun udah sebagus itu teman-teman. Sampai saya juga alhamdulillah puji Tuhan dikasih akses untuk memberikan ke teman-teman Sirait Media bahwa IKN itu benar-benar ada gitu, nyata gitu ya. Luar biasa sekali ini teman-teman ya, baru berapa bulan doang udah jadi gitu ya. Bakalan jadi memori seumur hidup gua teman-teman. Sebentar teman-teman, Bakalan ini adalah momen saya ya, dimana saya bisa hadir langsung di IKN gitu ya, dan melihat situasi terbaru dan terkini gitu di IKN. Jadi buat bakalan jadi memori seumur hidup gua teman-teman. Di sini ya teman-teman. Keren banget. videonya teman-teman. Bakalan jadi memori seumur hidup gua teman-teman. Di sini ya teman-teman. Keren banget. Nah, sebentar ini ya teman-teman ya, biar bisa gede gimana ya. Bakalan jadi memori seumur hidup gua teman-teman. Di sini ya teman-teman. Keren banget. Nah, ini istana ibu kota ya, negara ya, istana negara. Di sini nanti Pak Prabowo dan
kabinet-kabinetnya itu kantor-kantor menterinya semua teman-teman. Itu aja dari saya, bahwa IKN tetap hidup. Tetap hidup. Ya. Ya, luar biasa kan teman-teman, saya sampai terharu. Ini sejarah bagi saya bisa melihat langsung dan bisa menyuarakan kepada teman-teman ya, bahwa kemajuan Indonesia semakin meningkat gitu ya. Salah satunya ya kita bisa buat ibu kota baru gitu ya. Kenapa buat ibu kota baru? Ya tadi sudah dijelaskan gitu. Sekarang bagaimana pandangan kalian? Itu aja dari saya. Komentar di kolom komentar, ramekan ya. Coba pandangan kalian, kita berdiskusi di kolom komentar ya, bareng-bareng. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe, dukung channel ini teman-teman ya, untuk bisa sampai 1 juta subscriber. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Bye bye.